Pertempuran Pasir Panjang merupakan bagian dari invasi Jepang terhadap Singapura pada tahun 1942. Pertempuran ini juga mencakup pertempuran Bukit Candu, di mana satu kompi pasukan di area kilang pengolahan opium bertahan sampai akhir. Pertempuran Pasir Panjang atau Bukit Candu tidak hanya melibatkan orang-orang dari Inggris, India, dan Australia, namun juga melibatkan orang-orang Melayu yang menjadi bagian dari Resimen Melayu ke-1. Resimen ini sendiri dibentuk pada tahun 1933 dan kemudian terpecah akibat invasi Jepang. Saat terjadinya kampanye Malaya, Resimen Melayu memiliki 2 batalion. Batalion 2 terlibat pertempuran di Kelantan, sementara Batalion 1 terlibat pertempuran di Kota Baru. Pasukan yang tersisa kemudian dipindahkan ke Singapura pada tanggal 18 Desember 1941. Bersama Batalion Loyal Inggris, Batalion Mysore India, dan Kompi Sedal Force, sisa Resimen Melayu kemudian menjadi bagian Brigade Infanteri Pertama Malaya sebagai bagian dari pertahanan wilayah selatan Singapura dengan komandannya Mayor Jenderal Frank K. Ziman. Tanggal 8 Februari 1942 pukul 20.00, sekitar 4.000 tentara Jepang dari Divisi ke-5 Koi dan Divisi ke-18 IJA melintasi Selat Johor yang kemudian mendarat di dekat Sarimbun Barat Laut Singapura, yang menandai dimulainya invasi Singapura. Pasukan Jepang tersebut segera dihadapi oleh Brigade ke-22 Divisi ke-8 Australia dan pasukan Dal Force. Di sepanjang malam itu, pasukan Jepang terus berdatangan hingga mencapai 13.000 personel yang diikuti oleh pendaratan 10.000 personel lainnya pada saat matahari mulai terbit. Walaupun kalah telak dari jumlah pasukan hingga persenjataan, pasukan Australia yang berjumlah sekitar 3.000 orang terus berusaha melawan. Inggris sempat mengirim bala bantuan 2 batalion dari Brigade ke-12 India, namun semua itu sudah terlambat. Pasukan kecil mereka tidak berdaya menghadapi ribuan tentara Jepang yang telah mendarat. Pasukan Persemakmuran kemudian mundur dari pertahanan yang memungkinkan Jepang untuk menguasai Sarimbun Reservoir dan sekitarnya hingga mencapai lapangan udara tengah. Hal tersebut menjadi polemik dan perdebatan para perwira tinggi Inggris di Singapura. Dalam perkembangannya, pasukan Jepang terus bergerak ke selatan dan berhasil menyapu pertahanan Commonwealth di Jurong Kranji hingga berhasil merebut Bukit Timah pada tanggal 11 Februari. Divisi ke-18 IJA di bawah pimpinan Letnan Jenderal Renya Mutaguchi terus bergerak menuju Pasir Panjang. Tanggal 13 Februari pukul 2 siang, Resimen ke-56 Divisi ke-18 IJA mencapai Pasir Panjang dan segera terlibat pertempuran sengit dengan Brigade Infanteri Pertama Malaya yang saat itu mengamankan Buona Vista hingga Pasir Panjang. Jepang juga menyerang Brigade Infanteri ke-44 India yang memperkuat sayap kanan posisi Brigade Infanteri Pertama Malaya. Saat awal pecahnya pertempuran, jumlah personel Persemakmuran di Pasir Panjang melebihi jumlah penyerang Jepang. Namun persenjataan Jepang jauh lebih baik dengan taktik pertempuran yang juga lebih baik. Bala bantuan Jepang juga terus mengalir hingga mencapai setingkat divisi. Tanpa ampun, pasukan Jepang terus menyerang pantai barat daya sepanjang punggung Bukit Pasir Panjang dan di kedua belah Jalan Ayer Raja. Resimen ke-56 di bawah pimpinan Kolonel Yoshio Yasu terus menghujani punggung bukit dengan tembakan artileri berat. Kompi B Batalion 1 Resimen Melayu yang berada di posisi terdepan bertahan mati-matian dari gempuran tank dan artileri Jepang. Ketika berusaha mundur, pasukan ini dicegat oleh Jepang hingga terlibat pertempuran jarak dekat dan duel bayonet. Sejumlah anggota Kompi B berhasil menyelamatkan diri, namun banyak yang tertangkap dan menjadi tawanan perang. Akibat gencarnya serangan Jepang, Brigade Infanteri ke-44 India dan Brigade Infanteri Pertama Malaya terpaksa mundur ke garis pertahanan di Buona Vista hingga Gunung Eho Tanglin. Sementara Kompi C Batalion 1 pimpinan Kapten H. Erik diperintahkan berpindah ke Bukit Candu Kanrit. Apapun yang terjadi, Kompi C harus mempertahankan bukit tersebut, yaitu untuk menghadang gerak laju Jepang menuju kawasan Alexandra, di mana terdapat gudang amunisi, gudang logistik, rumah sakit militer, dan instalasi penting lainnya. Keesokan harinya tanggal 14 Februari pukul 8.30 pagi, Jepang melakukan serangan besar-besaran terhadap posisi Resimen Melayu yang tersisa. Pertempuran hari itu tidak hanya menggunakan artileri dan senapan,
namun juga pertempuran tangan kosong yang terjadi di semua sisi pertahanan. Di Bukit Candu, Jepang menyerang secara mendadak Kombisei yang sedang mengatur pertahanan. Posisi Kombisei telah terisolasi karena kanal yang memisahkan dengan Kombide telah terbakar akibat tumpahan minyak dari depot minyak Normanton. Komandan Peleton 7 Letnan Adnan bin Zaidi memerintahkan agar seluruh prajuritnya terus melawan. Dengan semangat, ia mengatakan, biar putih tulang, jangan putih mata. Selain menggempur Bukit Candu habis-habisan, Jepang juga mengerahkan tentara berseragam India. Namun upaya tersebut diketahui oleh Letnan Adnan bin Zaidi. Ketika mencapai titik jebakan, tentara India palsu tersebut segera ditembaki dengan gencar oleh askar Melayu. 20 orang Jepang berhasil ditewaskan, sementara sisanya melarikan diri menuruni bukit. Di tempat lain, pasukan Jepang bergerak menuju Alexandria melalui jalur lain. Kombide berusaha keras menahan serangan hingga berhasil menewaskan sedikitnya 100 prajurit Jepang. Namun karena posisi Alexandria semakin terkepung, seorang perwira Inggris nekat mendatangi tentara Jepang dengan bendera putih. Ia pun segera dibunuh oleh Jepang. Pukul 4 sore, Jepang kembali melancarkan serangan besar-besaran dengan tank, artileri, dan pemboman pesawat. Serangan kali ini berhasil menembus sayap resimen Melayu. Dalam pertempuran tersebut, kondisi resimen Melayu sudah sangat memprihatinkan karena tidak bisa mendapatkan bantuan tembakan artileri. Komandan Divisi ke-8 Australia melarang keras penggunaan artileri untuk pasukan selain Australia. Akibatnya, resimen Melayu harus berjuang sendiri. Akibat gencarnya serangan Jepang, sebagian besar anggota resimen Melayu mundur ke garis pertahanan lain di persimpangan Jalan Ayar Raja, Jalan Depot, dan sepanjang jalur ke arah Bukit Cermin. Dengan tewasnya Kapten HRI, Letnan Adnan bin Zaidi mengambil alih Kombisei dan tetap pada pendiriannya untuk terus melawan Jepang sampai akhir. Dalam pertempuran yang terus berkecamuk di sore itu, akhirnya Jepang berhasil menghancurkan pertahanan resimen Melayu di Bukit Candu, sekaligus menangkap Letnan Adnan bin Zaidi yang terluka parah. Nasib Letnan Adnan bin Zaidi sangat mengenaskan. Selain diikat di pohon, ia juga dipukuli dan ditusuk berkali-kali dengan bayonet. Kemudian tubuhnya digantung dengan cara terbalik. Di tempat lain, pasukan Jepang yang berhasil menerobos ke Alexandria melakukan pembantaian terhadap para tenaga medis dan pasien tentara yang berada di rumah sakit militer. Setidaknya 50 orang tewas akibat pembantaian tersebut, sementara 200 orang lainnya digiring menuju kawasan industri. Hingga tanggal 15 Februari masih terjadi pertempuran di Pasir Panjang, walau tidak seberat hari sebelumnya. Sisa pasukan persemakmuran Inggris yang berada di dekat Bukit Candu terus melawan sekalipun hanya dengan bayonet. Namun upaya mereka akhirnya harus terhenti karena pada sore itu Inggris menyerah tanpa syarat kepada Jepang yang sekaligus mengakhiri pertempuran Singapura. Resimen Melayu yang berusaha membebaskan Alexandria juga dipaksa meletakkan senjata dan mengakhiri segala bentuk perlawanan. Mau tak mau, seluruh tentara persemakmuran harus tunduk terhadap keputusan Panglima Militer tertinggi di Singapura, walaupun itu sangat menyakitkan. Dari segi militer, pertempuran Pasir Panjang memiliki nilai strategis yang kecil dan tidak dapat mengubah nasib pertempuran Singapura, karena upaya penyerahan sudah muncul sejak tanggal 11 Februari. Para prajurit di Pasir Panjang juga tidak pernah menyangka jika mereka bakal menghadapi pasukan utama Jepang. Dalam pertempuran Singapura, fakta yang mengejutkan adalah Jepang hampir kehabisan logistik dan amunisi, namun mampu menggertak Inggris. Selain memiliki amunisi terbatas yang hanya mampu untuk bertempur beberapa jam, Jepang juga kalah jumlah dengan Inggris. Jepang hanya memiliki 36.000 orang, sementara persemakmuran Inggris lebih dari 100.000 orang. Jika saja saat itu Jenderal Percival memilih opsi melanjutkan perlawanan, besar kemungkinan invasi Jepang bakal gagal. Namun lucunya, Inggris malah menyalahkan Australia atas jatuhnya Singapura, sementara Jenderal Australia menyalahkan balik Inggris karena gagalnya strategi militer. Perdana Menteri Winston Churchill sangat marah terhadap jenderal-jenderalnya. Ia mengatakan jika jatuhnya Singapura adalah bencana terburuk dan penyerahan terbesar dalam sejarah Inggris. Perkataannya yang sering keluar adalah, "Saya tidak bisa melupakan Singapura." Walaupun pada akhirnya kerajaan Inggris menyerah,
namun pertempuran Pasir Panjang dan Bukit Candu menjadi kebanggaan tersendiri bagi orang Melayu. Karena resimen orang lokal yang awalnya diragukan kemampuannya telah menjadi satuan yang sangat dihormati di medan tempur Singapura. Jumlah korban orang Melayu di pertempuran Pasir Panjang diperkirakan 159 orang, sementara unit persemakmuran Inggris lainnya dan Jepang tidak diketahui. Untuk mengenang pertempuran Pasir Panjang dan Bukit Candu, kemudian dibangunlah refleksi Bukit Candu yang resmi dibuka oleh Wakil Perdana Menteri Singapura Tony Tan pada tanggal 15 Februari 2002.